Kalau untuk pakan saya mencampur sendiri, itu komposisinya 50% jagung, 35% konsentrat, 15% katul. Apakah kalian sudah mencoba untuk ternak ayam petelur? Jika iya, tepat sekali kalian datang pada video yang satu ini. Nah sobat, perlu kalian tahu jika ternak ayam petelur dengan ayam daging tentu saja lebih mudah ayam daging, karena tidak perlu pusing-pusing untuk memikirkan telur-telur yang dihasilkan oleh ayam itu sendiri. Dari sekian banyaknya petani ayam, ada beberapa dari mereka yang mengeluhkan biaya pakan yang mulai meningkat drastis. Maka dari itu, kita sebaiknya mengakalinya dengan memberikan pakan alternatif pada ayam tersebut. Bagaimana caranya? Langsung saja intip di sini ya. 8 pakan alternatif untuk ayam petelur. Keuntungan menggunakan pakan alternatif. Dengan kenaikan bahan bakar minyak yang semakin membuat para masyarakat mengeluh, ada banyak perubahan yang terjadi di Indonesia sendiri. Tidak hanya bahan pangan manusia saja yang juga naik drastis. Namun nyatanya tanpa kita sadari pakan untuk ayam juga terseret naik loh ya. Ya mungkin semua itu karena ongkos kirim pakan juga meningkat, jadi harganya dinaikkan. Hal tersebut membuat banyak dari para petani ayam petelur mulai pusing memikirkan hal ini. Karena jika terus-menerus mengalami kenaikan, maka secara otomatis, maka kerugian yang akan mereka dapatkan bukan lagi keuntungan yang berlimpah ya sobat. Maka dari itu tidak ada salahnya jika kalian mencoba untuk membuat sebuah pakan alternatif untuk ayam petelur, agar tidak membengkak pengeluaran setiap bulannya. Dedak. Jenis yang satu ini sudah lama digunakan oleh para peternak ayam. Dikenal juga dengan nama katul separator dan berasal dari limbah penggilingan beras berwarna putih. Bekatul memiliki warna cenderung putih dengan beberapa kandungan nutrisi seperti protein, natrium, dan lemak. Harganya cenderung sangat murah sehingga banyak dipakai sebagai pakan untuk ayam. Jika Anda memilih dedak sebagai pakan ayam di peternakan, jangan lupa untuk menyelingi dengan pakan jenis lain yang dapat melengkapi nilai gizi dan nutrisi dari dedak halus alias bekatul ini. Limbah gandum. Jenis pakan ini memiliki nama lain yang disebut dengan pollard dan berasal dari limbah penggilingan gandum yang diolah menjadi terigu. Pakan ini pun cukup tenar di kalangan peternak meski penggunaannya harus dibatasi. Pollard mengandung serat kasar dan energi metabolisme yang rendah dan kualitasnya lebih baik daripada jagung. Pemberian pollard umumnya bebarengan dengan pakan butiran yang kaya protein karena nilai protein pada pollard lebih rendah daripada kedelai, ikan, dan susu. Ubi cincang. Tak cuma disukai manusia dan kaya manfaat, ubi ternyata bisa jadi pakan yang baik bagi ayam Anda. Daun ubi sendiri memiliki kandungan protein sekitar 29% dan serat yang terkandung di dalam tepung daun ini cukup tinggi. Namun Anda perlu berhati-hati saat memberikan pakan ubi atau daun ubi, karena daun ubi mengandung asam prusit dan sianida yang bersifat racun. Selain ubi, Anda juga bisa memberikan singkong yang memiliki kandungan protein rendah sekitar 2-3%. Batasi pemberiannya dan olah menjadi potongan atau cincangan kecil sebelum diberikan pada ternak. Tepung tulang.
Pakan ini berasal dari sisa-sisa peternakan yang sudah tidak diperlukan lagi, umumnya terbuat dari tulang ikan dan ayam. Walau terlihat terbuat dari bahan sederhana, tepung tulang memiliki nilai nutrisi yang cukup besar karena mengandung fosfor, kalium, nutrium, mangan, kalsium, dan magnesium. Untuk tepung tulang yang terbuat dari ikan, ada baiknya Anda memilih yang terbuat dari tulang ikan tuna, karena ikan tuna sendiri mengandung kalsium yang baik bagi pembentukan tulang ayam ternak Anda. Kandungan ini dapat mencegah ayam dari pengeroposan tulang. Sorghum. Memiliki nama lain di beberapa daerah seperti Chantal, Batar, Tojeng, dan Cantrik. Sorghum memiliki kandungan protein lebih tinggi dari jagung sekaligus xanthofil. Pemberian sorghum sebaiknya dibatasi karena mengandung tanin yang menyulitkan penyerapan protein serta menurunkan pertumbuhan, bahkan dapat mengakibatkan kelainan pada kaki ayam ternak Anda. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Jika Anda akan memberikan sorghum bagi ayam ternak, ada baiknya dikombinasikan dengan bungkil kedelai. Campuran ini bisa menghasilkan suplemen metionin dan lisin dengan baik. Anda juga bisa menurunkan kandungan tanin dengan mengolah kembali sorghum seperti mengupas kulit bagian luar, merendam atau melakukan fermentasi terlebih dahulu sebelum dijadikan pakan ternak. Konsentrat. Konsentrat adalah jenis pakan sumber protein dan nutrisi seimbang yang dalam penggunaannya dengan dicampur bersama bahan pakan lain. Konsentrat bermanfaat untuk meningkatkan nilai nutrien rendah agar ayam petelur bisa mendapatkan nutrisi seimbang sesuai kebutuhannya. Penambahan konsentrat sebagai campuran pakan ayam petelur ini sangat penting, yaitu untuk meningkatkan daya cerna ayam petelur terhadap pakan sampingan, meningkatkan bobot badan, meningkatkan produktivitas telur, memenuhi kebutuhan protein ternak, meningkatkan efisiensi penggunaan pakan. Meski memiliki peran yang sangat krusial, pemberian pakan konsentrat tidak disarankan untuk diberikan dalam jumlah yang terlalu besar. Ini dikarenakan konsentrat memiliki harga yang tinggi, sehingga dapat menghabiskan 70-90% total biaya pakan. Untuk menghemat biaya pakan, Anda bisa melakukan self-mixing konsentrat dengan cara berikut. Cara membuat campuran pakan ayam petelur. Pakan chef mixing atau pakan yang dicampur sendiri bisa menjadi solusi terbaik bagi para peternak ayam petelur. Anda hanya perlu memformulasi atau mencampur sendiri bahan pakan seperti jagung, begatul, dedak, dan lain-lain. Dengan konsentrat menjadi pakan yang seimbang, dengan melakukan self-mixing, Anda bisa mengefisiensikan biaya pemeliharaan hingga 75%. Selain itu, self-mixing juga cukup mudah karena bisa dilakukan secara manual tanpa membutuhkan mesin. Berikut ini adalah cara membuat pakan ayam petelur dengan metode self-mixing. Pilih bahan yang dapat dijadikan sumber pakan ternak unggas petelur, seperti dedak, jagung, begatul, dan lain-lain. Siapkan konsentrat berkualitas baik, padat nutrisi protein. Takar masing-masing bahan pakan dengan persentase konsentrat 35%, jagung 50%, dan dedak halus 15%. Letakkan masing-masing bahan pakan tersebut di atas lantai bersih. Aduk menggunakan sekop hingga semua bahan pakan tercampur merata. Pakan sudah siap untuk diberikan. Cara pemberian pakan ayam petelur adalah dengan mencampurkan pakan tersebut dengan sedikit air, agar pakan lebih mudah dicerna ternak. Selanjutnya, letakkan pakan pada wadah pakan yang ada dalam kandang. Pemberian pakan ayam petelur disarankan dilakukan 3 kali sehari pada pagi, siang, dan sore hari. Di atas adalah cara membuat pakan ayam petelur dengan metode self-mixing. Mudah bukan? Ya, pakan self-mixing menjadi rekomendasi pemberian pakan ayam petelur sebagai makanan ayam petelur agar cepat bertelur. Sebagai salah satu cara menunjang budidaya ayam petelur dengan kualitas lebih baik, menghasilkan hasil telur yang maksimal.